Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sebuah sistem yang kami rancang dengan judul Sistem Fuzzy untuk menilai tingkat kecemasan mahasiswa perantauan baru menggunakan metode Tsukamoto. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu pertama ada Fitrianingsih dengan NPM 013, kedua Rahmanur Aziza NPM 362, ketiga Anisya Lida Maura dengan NPM 364, keempat ada Nina Karisma NPM 370, terakhir Joanna Andini dengan NPM 378. Mahasiswa yang melanjutkan studi di luar daerah asal seringkali dihadapkan pada tantangan psikologis, terutama saat harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Rasa jauh dari keluarga, perbedaan budaya, serta tekanan akademik dapat memicu kecemasan, gangguan tidur, stres, hingga perasaan kesepian. Jika tidak terdeteksi sejak dini, kondisi ini dapat mengganggu kesehatan mental dan menghambat proses pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengevaluasi tingkat kecemasan secara bertahap dan objektif. Salah satu solusi yang digunakan adalah metode logika Fuzzy Tsukamoto yang efektif dalam menangani data samar dan menghasilkan penilaian kecemasan secara akurat dan terukur. Pada penelitian ini, kami mengangkat 2 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana merancang sistem yang dapat membantu menilai tingkat kecemasan mahasiswa perantauan baru dengan menggunakan metode logika Fuzzy. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan mahasiswa perantauan baru. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, merancang sistem yang bisa mengolah data kecemasan mahasiswa menggunakan metode Fuzzy. Kedua, menguji apakah sistem Fuzzy ini bisa bekerja dengan baik dalam mengenali tingkat kecemasan mahasiswa perantauan baru. Ketiga, menyediakan sistem yang mudah digunakan dan bisa membantu proses identifikasi tanpa harus melalui pemeriksaan psikolog langsung. Yang keempat, meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap kondisi psikologis mereka sehingga dengan memberikan hasil evaluasi yang informatif dan mudah dipahami. Selanjutnya, terdapat variabel input. Dalam konteks sistem ini terdapat 4 variabel yang digunakan untuk menilai kecemasan mahasiswa perantauan baru, yaitu pertama kerinduan, kedua adaptasi, ketiga kemandirian, dan keempat kekhawatiran. Masing-masing variabel ini didefinisikan dalam 3 kategori Fuzzy, yaitu ada rendah, sedang, dan tinggi. Setiap kategori Fuzzy ini memiliki domain nilai yang mempresentasikan rentang nilai numerik dari skala jawaban 1-3. Misalkan sebagai contoh pada variabel kerinduan, rendah jika mahasiswa jarang atau tidak pernah merasa rindu dengan skor domain nilai 1-3. Himpunan sedang jika mahasiswa kadang-kadang merasa rindu dengan skor domain nilai 1,5-4,5. Selanjutnya, tinggi jika mahasiswa sangat sering merasa rindu dengan domain nilai skor 3-5. Selanjutnya, pada variabel output ini, proses klasifikasi dan inferensi, sistem akan menghasilkan nilai akhir berupa nilai Fuzzy atau Z yang mewakili tingkat kecemasan mahasiswa. Tabel ini menunjukkan bagaimana nilai Z ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori output, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Jika nilai Z berada antara 0 hingga 30, maka kecemasan dikategorikan rendah dan tidak memerlukan intervensi khusus. Yang kedua, jika nilai antara 31 hingga 60 dikategorikan sedang dan disarankan untuk melakukan konseling ringan atau bimbingan. Selanjutnya, nilai di atas 60 hingga 100 menunjukkan tingkat kecemasan tinggi sehingga sistem akan merekomendasikan konsultasi psikologis secara insentif. Klasifikasi ini ditentukan melalui proses diversifikasi menggunakan metode rata-rata berbobot, sehingga hasil akhirnya bersifat numerik. Perkenalkan, nama saya Nina Karisma, NPM 370. Melanjutkan dari penjelasan Joanna. Data pertanyaan.
data ini untuk mengukur tingkat kecemasan mahasiswa perantauan baru dengan menilai berbagai aspek pengalaman mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup perasaan rindu terhadap keluarga, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya, kemandirian dalam mengatur kehidupan sehari-hari, kecemasan terkait akademik dan sistem pembelajaran. Nah, setiap pertanyaan ini dilengkapi pilihan jawaban yang mencerminkan frekuensi atau tingkat kesulitan yang dialami oleh responden, yaitu memberikan gambaran tentang sejauh mana kecemasan mereka selama masa adaptasi. Kemudian ada data pengujian responden. Data ini didapatkan dari anggota kelompok kami. Data hasil nilai skala yang diberikan oleh responden yaitu kami pada masing-masing kategori variabel yang ada pada tabel sebelumnya. Nah, setiap baris mencatat nilai untuk variabel kerinduan, adaptasi, kemandirian, dan kekhawatiran sesuai dengan pengisian responden. Pada baris pertama, misalnya, nilai untuk kerinduan adalah 3, yaitu kadang-kadang. Kemudian adaptasi 2, yaitu mudah, kemandirian 2, yaitu mandiri, dan kekhawatiran 1, yaitu tidak khawatir. Nilai-nilai ini menunjukkan tingkat intensitas atau pengalaman responden terhadap faktor-faktor tersebut. Kemudian ada hasil pengujian. Nah, sistem yang telah diuji pada 5 responden tadi dengan hasil tingkat kecemasan yang beragam. 2 responden yaitu Fitria dan Nina memiliki nilai fuzzy rendah, yaitu 21,67 dan 18,53, sehingga tidak memerlukan intervensi khusus. Kemudian dua lainnya, Rahma dan Juana, berada pada kategori sedang dengan nilai 35 dan 51,11 dan disarankan menjalani konseling ringan atau bimbingan. Sementara itu, Maura menunjukkan tingkat kecemasan tinggi dengan nilai fuzzy 80 dan memerlukan konsultasi psikologis intensif. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa sistem mampu mengidentifikasi kondisi kecemasan secara tepat dan memberikan saran yang sesuai dengan tingkat kecemasan masing-masing mahasiswa. Perkenalkan, saya Nisha Lida Mauresa ini dengan NPM 364. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proses fuzzy di dalam sistem kami. Yang pertama ada fazifikasi. Fazifikasi ini berfungsi untuk mengubah input dari kuesioner menjadi sebuah nilai fuzzy yang berdasarkan dari fungsi keanggotaan, di mana setiap variabel input dibagi ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. Proses yang kedua adalah inferensi. Di sistem ini terdapat 81 aturan if-then untuk menentukan tingkat kecemasan berdasarkan kombinasi 4 variabel, di mana setiap nilai aturan dihitung menggunakan operator minimum atau alpha predikat dan menghasilkan output fuzzy. Untuk tahap yang ketiga ada defusifikasi, di mana defusifikasi ini akan mengubah hasil fuzzy ke dalam angka pasti atau himpunan crisp yang menggunakan metode rata-rata terbobot, dan output akan berupa sebuah nilai Z yang kemudian akan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu rendah dalam rentang 0 sampai dengan 30 dan menampilkan informasi tidak perlu intervensi khusus, sedang 30 sampai 60 merekomendasikan konseling ringan atau bimbingan, dan yang terakhir ada output yang tinggi yaitu 60 sampai 100 untuk konsultasi psikologis intensif. Selanjutnya di sini terdapat proses fazifikasi dilakukan, di mana langkah awal dalam sistem fuzzy ini bertujuan untuk mengubah jawaban responden tadi ke bentuk pilihan ke dalam nilai-nilai keanggotaan fuzzy. Di sini terdapat 4 variabel, yaitu kerinduan, adaptasi, kemandirian, dan juga kekhawatiran, di mana setiap variabel memiliki 3 himpunan fuzzy: rendah dengan domain 1 sampai dengan 3, sedang 1,5 sampai dengan 4,5, dan juga tinggi di domain 3 sampai dengan 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Fitrianingsih, NPM 013, melanjutkan dari teman saya, Maura, yang di sini ada fungsi keanggotaan.
Jadi, menunjukkan grafik dari 4 variabel input dalam sistem Fuji yang berkaitan dengan tingkat kecemasan mahasiswa di perantauan. Masing-masing grafik mempresentasikan bagaimana input dikategorikan ke dalam 3 derajat keanggotaan Fuji, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, menggunakan pendekatan segitiga. Di sini pertama ada kekhawatiran akademik. Jadi di sini sumbu X nilai input skala 1 sampai 5, sumbu Y derajat keanggotaan 0 sampai dengan 1, begitu juga dengan yang lainnya. Yang kedua ada kesulitan adaptasi. Jadi di sini adaptasi ini menunjukkan seberapa sulit mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan baru. Selanjutnya ada kerinduan keluarga, sama seperti grafik sebelumnya, namun fokus pada seberapa besar rasa rindu terhadap keluarga. Dan ada juga kemandirian, menggambarkan tingkat kemandirian mahasiswa. Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi pula tingkat kemandirian dengan interpretasi fungsi yang sama, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya ada inferensi. Di tahap inferensi, sistem menerapkan 81 aturan if-then yang disusun dari logika para ahli. Contohnya, jika mahasiswa tidak merasa rindu, mudah beradaptasi, mandiri, dan tidak cemas soal akademik, maka tingkat kecemasannya dinilai rendah. Tapi, kalau semuanya tinggi, maka sistem menyimpulkan kecemasannya juga tinggi. Selanjutnya ada difusifikasi. Setelah inferensi selesai, sistem masuk ke tahap difusifikasi, yaitu mengubah nilai fusi menjadi nilai pasti atau krip. Di sini digunakan metode rata-rata terbobot atau weighted average yang memang khas dari metode Tsukamoto. Jadi, setiap kategori kecemasan punya nilai tahap, seperti rendah 15, sedang 45, tinggi 80. Lalu, dari nilai akhir fusi yang dihitung, sistem mengelompokkan hasil ke 3 tingkat. Jika hasilnya 0 sampai 30, berarti kecemasannya rendah dan tidak perlu intervensi khusus. Jika di antara 30 sampai 60, maka masuk ke kategori sedang dan perlu konseling ringan. Selanjutnya, jikalau lebih dari 60 itu tinggi, jadi disarankan konsultasi psikologis lebih lanjut. Baik, saya Rahman Rajija dengan NPM terakhir 362 akan mempresentasikan atau melakukan demo project dari sistem yang sudah kelompok kami buat. Baik, berikut adalah sistem yang sudah kelompok kami kerjakan atau kelompok kami buat. Kami menamai sistem kami dengan nama baru tahu atau baru rantau. Yang mana sistem ini merupakan uh, sistem yang dikembangkan dengan menerapkan atau mengimplementasikan Fuji Tsukamoto untuk mengevaluasi tingkat kecemasan mahasiswa perantauan baru. Yang mana kami mengambil dari 4 variabel, yakni kerinduan, adaptasi, kemandirian, dan kekhawatiran. Nah, untuk dari setiap variabel memiliki derajat keanggotaan, uh, memiliki 3 fungsi keanggotaan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kurang lebih seperti yang ditampilkan pada halaman berikut. Nah, ini juga merupakan halaman utama atau halaman pertama yang akan uh, ditampilkan ketika user membuka sistem yang sudah kami buat. Oke, mungkin langsung saja kita klik start. Lalu di sini ada pengisian data diri mahasiswa. Saya akan mengisi sesuai dengan nama saya. Oke, setelah melakukan pengisian data diri mahasiswa, kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, kurang lebih untuk pertanyaan-pertanyaan ini ada 4 sesuai dengan variabel yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang mana uh, setiap jawaban dari pengguna akan uh, jawaban tersebut akan uh, dikonversi jawaban
kualitatif dari pengguna dengan skala 1 sampai 5. Yang mana eh, pada pilihan pertama itu tidak pernah akan bernilai 1 dan sangat sering akan bernilai 5. Dan dari setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban. Oke, mungkin kita langsung masuk ke tahap pengisiannya saja. Oke, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Ketika kita sudah muncul di pertanyaan terakhir, kita bisa langsung mendapatkan hasil dari eh, evaluasi tingkat kecemasan. Oke, berikut halaman ini sudah menampilkan bahwa tingkat kecemasan saya itu sedang dengan nilai Fuji 45,00. Yang mana dari hasil tingkat kecemasan saya mendapatkan rekomendasi untuk konseling ringan atau bimbingan. Nah, pada halaman hasil juga kami menampilkan proses dari perhitungan Fuji Tsukamoto-nya. Dimulai dari tahap pertama ada Fujifikasi, lalu ada aturan Fuji yang aktif. Di sini aturan Fuji yang aktif dalam hasil evaluasi kecemasan saya adalah aturan ke-41, yaitu kerinduan sedang, adaptasi sedang, kemandirian sedang, dan kekhawatiran sedang dengan nilai alfa 1 dan nilai output 45. Lalu di sini ada proses defusifikasi yang mana dia menampilkan total alfa, jumlah tertimbang atau wake sum, nilai fusi, dan hasil kecemasan. Oke, karena eh oke, berikut ada grafik keanggotaan hasil yang dihasilkan dari hasil evaluasi tingkat kecemasan saya. Kurang lebih seperti ini. Lalu ketika eh sudah user sudah selesai atau sudah membaca keseluruhan dari halaman hasil ini, kita bisa kembali lagi ke halaman awal dengan menekan tombol kembali ke halaman awal. Oke, kurang lebih demo project dari sistem yang kami buat seperti ini. Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa logika Fuzzy Tsukamoto efektif digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kecemasan mahasiswa perantauan baru berdasarkan 4 indikator utama. Sistem yang dikembangkan mampu mengklasifikasikan kecemasan secara adaptif menjadi rendah, sedang, atau tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu deteksi dini kondisi psikologis mahasiswa secara mandiri dan efisien. Yang terakhir ada chart kontribusi dari masing-masing anggota kelompok untuk pembagian tugas dari masing-masing anggota kurang lebih seimbang, di mana tugas tidak diberatkan hanya kepada salah satu orang. Jadi tugas dibagikan secara merata. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.